Pembangunan berkelanjutan dan ketahanan energi merupakan hal mendasar bagi kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan nasional suatu negara. Kondisi perekonomian global yang sedang mengalami krisis memberikan dampak pada kegiatan ekspor, khususnya bagi Indonesia pada negara-negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Untuk Amerika Serikat sendiri, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki komitmen untuk memperluas kemitraan keduanya dalam pengembangan energi, khususnya dalam mempromosikan teknologi dan kebijakan energi bersih. Krisis yang melanda Amerika Serikat dan benua Eropa membuat Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu. Hal ini membuat pemerintah Indonesia memfokuskan ekspor negara ke tujuan lain, termasuk Amerika Latin. Negara-negara di kawasan Amerika Latin memiliki potensi pasar yang besar, dengan sekitar 590 juta jiwa penduduk dengan GDP sebesar 3,93 triliun US dollar. Menjadikan Amerika Latin sebagai sebuah kawasan yang sangat potensial bagi pasar Indonesia di masa mendatang. Potensi yang besar ini sayangnya belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh Indonesia sehingga ekspor Indonesia ke kawasan tersebut masih sedikit. Dari sektor migas, data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Latin pada tahun 2010 dapat mencapai sekitar 6,87 miliar US dollar. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan hingga 5,73% atau sekitar 5,72 miliar US dollar. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah perlu melakukan strategi ulang untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara di kawasan Amerika Latin. Brazil merupakan pasar terbesar Indonesia di kawasan Amerika Latin. Dengan pemerintah Brazil, Indonesia telah mengadakan 2 kali sidang komisi bersama dan 5 kali forum konsultasi bilateral antara kedua negara, dengan 1 nota kesepahaman yang dibuat. MOU ini ditandatangani oleh Menteri Hubungan Eksternal Brazil dan Menteri Perdagangan Indonesia pada 16 November 2011. Sumber energi Brazil didominasi oleh energi minyak, energi air, dan sumber energi yang dapat diperbarui lainnya. Brazil merupakan salah satu negara di kawasan Amerika Latin yang bergantung pada energi bahan bakar minyak yang dipasok oleh negara-negara OPEC. Namun ketergantungan negaranya akan minyak tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak di negaranya, di saat pembangunan ekonomi Brazil sangat bergantung pada penggunaan banyak bahan bakar. Brazil kemudian mulai mengolah tebu menjadi salah satu sumber energi, yaitu etanol, dengan membuat program The Brazil Alcohol National Program pada tahun 1973. Tujuan jangka panjang dari Proalcohol adalah untuk mengatasi emisi yang terjadi akibat penggunaan energi dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Bioetanol menjadi salah satu sumber energi yang ramah lingkungan. Hingga saat ini, konsumsi energi etanol dunia sekitar 63% digunakan sebagai bahan bakar, terutama di Brazil, Amerika Utara, Kanada, Uni Eropa, dan Australia. Biaya produksinya yang sangat rendah membuat bahan bakar ini bersaing dengan penggunaan bensin di Brazil. Bahkan akibat pencapaiannya, pada tahun 2005, produksi energi etanol dunia terus mengalami peningkatan dari sebelumnya, yaitu mencapai 12.150 juta galon. Brazil telah melakukan kerjasama sejak tahun 2007 dengan negara-negara lain untuk pengembangan etanol, seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan Jepang. Brazil dapat dikatakan telah berhasil menggandeng negara-negara besar dalam mengembangkan energi etanol. Namun keberhasilan itu tidak menghalangi Brazil untuk terus mengembangkan teknologi mereka ke negara-negara lain. Tekad kuat Brazil ini didorong oleh ambisi Brazil yang berkeinginan untuk menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Amerika Latin dan dunia internasional, sesuai dengan visinya. Oleh karena itu, Brazil juga telah melakukan pendekatan dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Brazil memilih Indonesia sebagai salah satu negara mitra dalam pengembangan energi etanol karena Indonesia merupakan salah satu negara konsumtif energi, khususnya dalam penggunaan alat transportasi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4. Program ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, 1975 sampai 1976 menghasilkan 600 juta liter etanol. Yang kedua, 1979 sampai 1980 produksi mencapai 3,4 miliar liter. Yang ketiga, 1986 sampai 1987 total produksi sebanyak 12,3 miliar. Indonesia telah menjadi negara net importer minyak mentah OPEC sejak akhir tahun 2004. Hal ini
ini membuat penurunan ekspor BBM dalam negeri sejak 1991, sementara tingkat impor minyak mentah Indonesia juga semakin tinggi. Perubahan sektor vital ini membuat Indonesia membutuhkan berbagai langkah strategi untuk menghemat cadangan energi konvensional dalam negeri. Selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan dari banyaknya penggunaan energi fosil menjadi persoalan tersendiri yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal tersebut, salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong penggunaan sumber energi alternatif yang dianggap layak dari segi ekonomi, teknis, lingkungan hidup, dan terbarukan adalah dengan penggunaan bahan bakar nabati atau biofuel dan energi biomasa. Program pengembangan bioetanol ini dinilai perlu dilakukan dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan sektor energi dalam negeri, dengan multi efek yang didapat diantaranya. Brazil terus berupaya dan berkembang untuk mencapai tujuan negaranya, yaitu mengurangi tingkat impor dari luar negeri setiap tahunnya. Petrobras sebagai salah satu perusahaan yang dikelola oleh pemerintah dalam mengawasi monopoli minyak, masih menguasai 95% produksi minyak Brazil dan memiliki upaya untuk mencapai kebebasan negaranya dari ketergantungan minyak asing. Dampak dari ketergantungan minyak sangat dirasakan oleh Brazil dan menjadikan negara tersebut lebih fokus terhadap pengelolaan energi baru ramah lingkungan. Usaha ini dilakukan Brazil dengan melalui Petrobras dalam mengembangkan sayapnya di dunia internasional. Melalui pendekatan visi Brazil yaitu sosial ekonomi dan ramah lingkungan, banyak negara yang terpengaruh untuk mengembangkan energi bioetanol seperti Brazil, termasuk Amerika Serikat. Hal ini bukan tanpa alasan. Brazil ingin membangun hegemoni di kawasan Amerika Latin, dan saingan terberat dari negara ini di kawasannya adalah Venezuela, yang memiliki sumber cadangan energi, khususnya minyak yang cukup besar. Upaya Brazil dalam melakukan perluasan sumber daya menimbulkan harapan bahwa negara